Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka untuk contoh yang kedua, barakallahu fikum, telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Umar dan dari Jabir Ibni Abdullah, yang mana keduanya meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih fa inna syaitan lam yakul biyaminihi wa huwa yakul wa yashrab bishimalihi." Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa jika kalian seorang muslim makan, makanlah dengan tangan kanan, dan jika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kiri. Ini perintah dari Nabi. Tidak cukup dengan itu, disifatkan bagaimana syaitan. Fa inna syaitan ya'kulu washrab bisimali. Adapun syaitan, musuh kita, maka mereka makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis ini jelas perintah bagi kaum muslimin menyelisihi iblis, syaitan yang makan dengan tangan kiri, dan bukan hanya menyelisihi saja, dan diperintahkan oleh Nabi falyakul biyaminihi wal yashrab bishimalihi. Setiap muslim makan dengan kanannya, minum dengan kanannya. Hadis ini jelas perintah makan dan minum untuk kaum muslimin dengan tangan kanan. Maka dari sunnah ini disebutkan di dalam hadis, ada orang yang menyelisihi dengan sengaja sunnah ini, maka Allah berikan iqab, langsung down payment di dunia sebelum di hari akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibnu Salamah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar ibnu Salamah, "Ya gulam, kul biyaminik." Maka wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian di kisah yang lain disebutkan Nabi mendapati seseorang makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi hadir pada saat itu. Nabi langsung yang memerintahkan, "Qul biyaminik." Makanlah dengan tanganmu wahai rajul, wahai seseorang. Maka orang ini tidak mengikuti sunnah Nabi. Orang ini menyelisihi sunnah Nabi. Orang ini sombong dan enggan melaksanakan sunnah Nabi. Apa yang dia katakan kepada Nabi? La astati'. Aku tidak mampu makan dengan tangan kanan, mampunya dengan tangan kiri. Maka Nabi mendoakan keburukan padanya. Lastata'ta fama rafa'ahu yadahu ila fihi. Maka kamu pasti tidak akan pernah mampu lagi. Semenjak itu dia tidak pernah mampu mengangkat tangan kanannya kepada mulutnya, paralyzed, karena dia lumpuh, karena diiqab, diadab oleh Allah menyelisihi sunnah Nabi. Meskipun perkara-perkara yang mana dia itu wajib ataupun sunnah, maka selama itu sunnah Nabi, wajib bagi kita untuk mengagungkannya, wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Maka ini contoh yang kedua, dan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan contoh yang ketiga, di sana telah datang, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abul Haytham, seorang tabi'i, menceritakan dari Abi Hurairah bahwa ada seseorang yang bersama Abu Hurairah di dalam masjid sebelum adzan. Falamma yu'adzinul muadzin, di saat berkumandang adzan, baik salat zuhur ataupun asar tidak diceritakan, orang yang tadinya di masjid ini keluar, tidak mau salat berjamaah, keluar. Maka diikuti oleh Abu Hurairah dengan pandangan matanya, keluar dan tidak pernah kembali. Maka Abu Hurairah mengatakan, faqad asa Abul Qasim. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini?
maka telah membuat marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya di sana ada sunnah. Jika seseorang di masjid duduk kemudian mendengar azan, maka tidak boleh keluar kecuali memang mempunyai hajat, belum wudu, untuk kembali wudu ke masjid. Itu tidak apa-apa. Namun di saat sebelum azan tinggal di masjid, di saat dikumandangkan azan maka tidak mau sholat, keluar masjid ataupun menunggu orang selesai sholat nanti balik lagi, maka itu adalah perkara yang haram. Keluar dari masjid di saat azan dan tujuannya bukan untuk kembali, itu perkara yang haram dengan dalil faqad asa Abul Qasim. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan lafaz seperti itu. Lalu mana poin pendalilan tentang iqam, tentang punishment bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah ini? Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya dan Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, yang semuanya bertumpu kepada Abdul Razzaq an Sufyan dan dia Ibnu Uyainah dari Abdurrahman Ibnu Harmalah dari Sa'id Ibnul Musayyib, seorang tabi'i al-kabir, tabi'i yang agung. Maka Sa'id Ibnul Musayyib diceritakan di riwayat Ad-Darimi, dia didatangi oleh tamu-tamu yuwaddi'uhu bil hajj wal umrah, yang mana tamu-tamu itu memberikan perpisahan kepada Sa'id Ibnul Musayyib yang akan pergi haji ataupun umrah. Maka bertemu di masjid. Kemudian setelah itu dikumandangkan azan, maka orang yang menjadi tamu tersebut tergesa-gesa ingin keluar, tidak ingin sholat berjamaah. Maka berkata Ibnul Musayyib rahimahullah, la tabraha hatta tusalli ma'ana. Maka tidak boleh keluar sampai kamu itu salat bersama kami, baru keluar pulang. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Ma'ana ashab fi harrah. Maka aku mempunyai teman-temanku menunggu di sana, di padang pasir ataupun di tempat yang lain menunggu. Maka dia seakan-akan datang menziarahi Sa'id bin Musayyib dan keluar. Maka diulangi lagi, jangan keluar. Disebutkan hadis, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minal masjid ma'an nida illa munafiq illa rajulun du hajatin. Maka tidaklah seorang keluar dari masjid di saat mendengar adzan kecuali dia munafik. Dan disebutkan kecuali keluar untuk hajah, maka tidak apa-apa. Maka terbayang ya ibadah Allah, bagaimana orang-orang yang bekerja di masjid, baik dia mengecat masjid, baik dia memperbaiki pintu-pintu masjid, maka di saat sholat adzan dikumandangkan lari, meskipun duduk di luar, dengan alasan celananya kotor, dengan alasan tidak bawa sarung. Maka setelah itu selesai dari sholat, semua orang keluar kembali ke dalam masjid. Maka bagaimana orang-orang seperti ini? Persis di dalam hadis yang disebutkan ini. Maka Sa'id bin Musayyib kembali mengatakan bahwa ini hadis Nabi, jangan kamu keluar la tabraha hatta an nusalliya, kecuali kita selesai dari sholat. Maka orang ini mengatakan, aku mempunyai teman-teman menungguku. Akhirnya orang ini keluar dan Sa'id Ibnul Musayyib hanya mengulang-ulang ini sunnah, memikirkan tentang sunnah yang mana tidak dipedulikan oleh orang yang menyelisihi sunnah ini. Maka tidaklah ada khobar kecuali setelah sholat datang utusan kepada Sa'id Ibnul Musayyib tentang temannya ini. Fa'innahu qad saqata min ba'irihi fanqasarat fakhidaihi ila nisfain. Maka orang ini jatuh dari kendaraan untanya dan pahanya patah terbagi menjadi dua. Ini iqab dari Allah.
Bagi mereka orang-orang menyelisih sunnah, biasa sunnah. Maka awas, di sisi Allah sangatlah agung. Dan pengagungan sunnah adalah sangat kita hormati. Dan orang-orang yang melecehkan sunnah dan menyelisihi sunnah Nabi, maka akan diiqab di dunia sebelum di hari akhirat kelak. Maka ini kisah yang ketiga. Dan kisah yang terakhir, yang keempat, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmas yadahu ilal ina fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu." Jika seseorang bangun di malam hari untuk sholat ataupun bangun jam 3, jam 4, maka dia masuk ke WC ataupun di WC itu tidak didapati air kecuali di baskom untuk berjamaah, untuk wudhu istrinya, anaknya dan sebagainya, maka jangan seseorang dari tangannya yang kotor itu mencelupkan langsung ke bak mandi yang dipakai jamaah ataupun ke dalam cawan besar tempat penampungan air di baskom. Tidak boleh. Alasannya apa? Fa innakum la tadri aina batat yadah. Karena di antara kalian tidak mengetahui di mana tangan-tangan kalian bermalam. Maknanya Islam menjaga kebersihan. Seseorang yang tidur, apalagi tidurnya pulas, maka tangannya ini tidak tahu masuk kemana dan sebagainya, maka kotor tangan ini. Di dalam Islam, maka janganlah masuk kepada baskom untuk berwudu yang dipakai oleh manusia yang lain. Tapi apa? Ambil cawan, dibersihkan dahulu, diciduk, ataupun di zaman sekarang ada keran, dicuci dulu tangannya, baru masuk kepada baskom ataupun bak mandi yang dipakai untuk berjamaah. Maka ini adalah sunnah. Itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian disebutkan bagaimana penyelisih sunnah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Maka diriwayatkan dari Muhammad ibnu Utsman, pensyarah dari Sahih Muslim, bahwa orang-orang di zamannya di Irak, di saat mendapat khabar tentang hadis ini, padahal kalian itu tidak mengetahui di mana tangan kalian bermalam, maka kelompok ahlul bid'ah di zamannya, kata Imam An-Nawawi, beristihza, mengolok-olok hadis ini dan mengatakan, aku lebih tahu keadaan tanganku daripada ucapan Nabi, karena ini tanganku. Dan ada sebagian mengatakan dia mengikat tangannya sehingga tangannya itu tidak lari kemana-mana, dia tahu tangannya itu bersih. Maka istihza, mengejek ucapan Nabi, merendahkan sunnah, tidak mengagungkan sunnah-sunnah Nabi, tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dan kelompok mubtadi'ah ini malah mengatakan kepada kaum muslimin, aku lebih tahu tanganku di mana, tanganku bukan tangan Nabi. Maka akhirnya disebutkan di paginya semua orang berkumpul kepada orang ini dalam keadaan tangannya itu masuk kepada lubang anusnya, bahkan sampai kepada sikutnya masuk. Terbayang bagaimana keadaannya, masuk semua tangannya sampai sikutnya ke lubang anusnya dalam keadaan mati. Maka ini istihza, ini olok-olok bagi mereka orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah, apalagi sunnah-sunnah yang termatikan. Dan dari sunnah-sunnah yang termatikan banyak, seperti yang sekarang ini kami lihat di mana-mana di masjid-masjid, ada 3. Pertama, melaksanakan sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Banyak, terutama di Sumatera, wallahu alam kalau di Sulawesi, di masjid-masjid awam setelah adzan langsung iqamah. Bahkan kami pun disuruh mengajar, ada undangan muhadharah, ceramah. Di saat kami
mau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, langsung al-muadzin mengumandangkan iqamatis sholat. Maka ini sunnah yang termatikan. Maka sunnah ini barakallahu fikum telah diperintahkan oleh Nabi. Seperti hadis dari Abdullah Al-Muzani yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu rak'atain qabla al-maghrib, shallu rak'atain qabla al-maghrib, shallu rak'atain qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang ingin melaksanakannya. Ini adalah sunnah dengan perintah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan di ujungnya, bagi yang ingin menandakan sunnah mustahab. Namun meskipun itu sunnah mustahabbah, maka sunnah ini banyak dimatikan. Kita sebagai ahlu sunnah lebih berhak untuk menghidupkannya. Please, kita ahli sunnah, jangan alergi kepada sunnah. Ngakunya ahlu sunnah, ngakunya salafi, ada sunnah, dimatikan sunnah itu, hilang di muka bumi ini, tidak mau menghidupkannya padahal mengetahui dalilnya. Itu tidak ada kecemburuan kepada sunnah. Itu berarti tidak mengagungkan sunnah. Yang dalil yang lain dari perkara sunnah yang termatikan adalah yang kami dapati di mana-mana dalam masjid-masjid itu, adzanul fajr tidak diadakan adzan 2 kali. Adzan pertama dan adzan yang kedua. Hanya ada adzan yang kedua saja. Dan juga meskipun kadang-kadang ada adzan yang pertama dan adzan yang kedua, namun orangnya sama. Maka ini pun dari sunnah yang termatikan. Maka dari sunnah yang termatikan, dalam masjid ada 2 muadzin fajr. Fajr awal dan fajr as-shadiq yang kedua. Dan yang kedua, muadzin yang pertama dengan muadzin yang kedua berbeda. Maka mana dalil dari sunnah yang termatikan ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar dari Muslim di sahihnya, berkata Ibnu Umar, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan, bahwa Nabi mempunyai 2 muadzin, Bilal wa Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Pertama Bilal dan yang kedua Ibnu Ummi Maktum yang buta. Maka berkata Nabi kepada kaum muslimin, idza adinal Bilal kulu wasrabu. Jika mendengar adzan Bilal maka sahurlah, makanlah dan minumlah sahur kalian, karena Bilal adzan di malam hari. Illa idza adina Ibnu Ummi Maktum fala taqulu wala tasrabu. Kecuali jika adzan Ibnu Ummi Maktum, jangan makan dan jangan minum, karena Ibnu Ummi Maktum adzan di fajr as-shadiq, di fajr yang kedua. Maka dari hadis ini jelas bahwa sunnah di adzan yang fajar itu ada 2 dalam masjid-masjid sunnah, adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Dan selain itu, muadzin yang pertama dan muadzin yang kedua diusahakan berbeda, dan ini banyak didapati, tidak terdapat di masjid-masjid awam. Masjid-masjid awam in this time, di zaman now, maka mereka cukup bangun jam 4.30, kemudian menyetel Al-Quran, Al-Afasi dan yang lainnya dengan suara keras. Setelah itu 5 menit lagi mau adzan, diganti Allahumma salli alaik dan seterusnya, salli kepada Nabi. Mana adzan yang pertama? Tidak ada. Itulah keadaan dari kebanyakan masjid. Maka kita sebagai ahli sunnah harus menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Dan yang ketiga yang paling banyak termatikan, salat dengan sandal. Maka salat dengan sandal, kenapa kita selalu mempraktekannya di mana-mana? Karena sunnah ini sudah banyak termatikan di mana-mana, bahkan di masjid-masjid sunnah, masjid-masjid yang notabene mengaku sunnah, masjid ahlu sunnah, susah untuk melaksanakan yang demikian. Wallahu a'lam apa sebabnya. Maka telah datang di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Saya ulangi, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Shaddad ibnu Aus. Saya ulangi, dari sahabat Shaddad ibnu Aus. Disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi, sanadnya sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu fi ni'alikum khaliful yahud."
Salatlah dengan sandal-sandal kalian untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Di riwayat wan Nasara, di riwayat An-Nasa'i dan orang-orang Nasara. Maka di sini menjadi pendalilan fi'lun amr, sallu fi ni'alikum. Salatlah dengan sandal-sandal kalian. Maka dari sunnah kaum muslimin melaksanakan salat dengan sandal-sandalnya. Dan ini adalah sunnah meskipun tidak wajib, namun jika kita meremehkannya semua, meremehkannya dalam satu masjid, meremehkannya, apalagi mengaku masjid sunnah, apalagi masjid-masjid yang awam. Mungkin masjid yang awam akan berteriak, "Hei, salat kok pakai sandal? Jorok dari WC langsung salat ke masjid." Padahal tidak itu prakteknya. Alhasil, kita sebagai ahli sunnah, please hidupkan sunnah-sunnah yang ada. Jangan meremehkan sunnah dan agungkan sunnah-sunnah Nabi. Meskipun dia bukan wajib, agungkanlah sunnah tersebut. Dan keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah sangat banyak, dan bukan di sini tempatnya. Cukuplah dengan kajian kita ini dengan contoh-contoh yang kami berikan, 4 contoh tentang pengagungan sunnah dan al-iqab, al-adab, al-ajilah liman taraka sunnah muta'ammidan, dan adab dan iqab bagi mereka para penyelisih sunnah yang meninggalkan sunnah dengan sengaja padahal sunnah itu termatikan. As'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia. Maka kita meminta kepada Allah yang maha mulia dan mempunyai ars yang sangat mulia, yang sangat besar arsnya, an yahfadha biladana Andalusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Qulu amin. Agar Allah menjauhkan negara NKRI Indonesia jauh dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Fitnah yang besar seperti fitnah kudeta, fitnah yang gonjang-ganjing, yang membuat kaum muslimin berperang dengan pemerintahnya, akhirnya menghancurkan kehidupan yang baik ini. Dan yang kedua, kita doakan wulatul umur. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, Allahumma hdihim, Allahumma hdi wulata amrina, Allahumma arsyudhum, Allahumma arsyud wulata amrina. Wahai Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah hidayah kepada Pak Jokowi dan para staf-staf kementerian yang mengurusi keadaan negeri ini. Maka Fudail ibnu Iyad berkata, jika aku mempunyai doa yang mustajab, hanya satu, aku akan mendoakan hanya kepada kebaikan untuk pemimpin kita. Kenapa? Karena jika kita doakan pemimpin kita dan baik, pemimpin kita dalam sunnah Nabi, pemimpin kita mengikuti Al-Quran, pemimpin kita taat dan tidak melaksanakan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maka kebaikan untuk rakyatnya, kebaikan untuk negara kita semua. Maka oleh sebab itu kita katakan, berdoa kepada Allah, Allahumma arsyudhum, Allahumma hdi wulata amrina. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada wali-wali amr kami. Karena jika mereka dalam keadaan sunnah, jika mereka tidak menyelisihi sunnah dan masih dalam keadaan ketaatan kepada Allah, di saat Allah mewajibkan kepada kita taat kepada pemerintah kita, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemerintah-pemerintah kalian. Kita taat kepada mereka dan mereka taat kepada Allah, maka NKRI tercinta ini akan gemah ripah loh jinawi, akan jaya raya, kaya raya. Maka yang terakhir kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, wa an yataqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana wa sairil a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Stau tarasu saw sufufakum. Rapatkan, luruskan. Salatlah dengan sendal kalian, hidupkan sunnah. Kita akan membaca dengan qiraah Al-Kisai dan Wars agar menghidupkan sunnah juga. Tidak semuanya dibaca dengan hafasan asing. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'i faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر.